Selama di jalan tadi Erna tidak berkata sepatah kata pun kepada penolongnya, karena pikirannya masih penuh oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Dan lelaki itu pun tidak berfuanya apa-apa. Dia tahu wanita itu ingin turut ke medan dan dia membawanya ke sana. Abis, Erna lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia bercerita dengan terbata-bata, diselang-seling oleh tangis. Hampir saja aku celaka, Ibu, katanya. Jadi keempat orang itu masih di sana. Tanya ayah Erna. Erna mengangguk, mengiyakan. Ayah Erna segera melaporkan kejadian itu kepada polisi terdekat. Karena yang membonceng Erna itu, Atlin namanya kebetulan seorang reporter freelance bagi beberapa majalah di Jakarta, maka ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Buat dia peristiwa itu bukan saja menarik, tetapi akan menghasilkan honor. Dia tidak mengharapkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan begitu, tetapi kalau ada yang demikian maka kecelakaan orang lain berarti uang masuk juga buat dia. Uang halal, walaupun tidak seberapa. Nama, buat reporter-reporter muda sangat penting. Bagi yang mampu malah lebih penting dari honornya. Karena Atlin mengetahui di mana dia berhenti waktu membonceng Erna tadi, maka dia turut bersama polisi ke tempat itu. Dan dia bertambah senang, karena senjatanya yang berupa alat pemotret dan blitz selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Satu persatu korban diterangi dengan lampu santer. Dan satu persatu Atlin memotretnya. Keempat korban diangkut dengan ambulans ke rumah sakit umum. Setelah mereka bisa bicara menerangkan alamat, barulah dapat diberitahu kepada orang tua masing-masing. Dua di antara anak muda itu adalah anak orang mampu dan terpandang pula. Anak-anak miskin tidak akan punya mobil dan jarang punya keberanian sejauh itu. Paling-paling mereka mencopet karena kelaparan atau menyambar kain baju yang sedang dijemur untuk ditukar dengan beberapa puluh atau beberapa ratus perak. Guna penyambung hidup, anak-anak mampu dan terpandang berani melakukan itu, karena menduga bahwa orang tuanya akan menjadi penolongnya nanti, kalau terjadi sesuatu yang buruk. Ditangkap umpamanya, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kenakalan remaja yang begini merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan. Tidak mudah diatasi, tetapi bagaimanapun harus diatasi oleh yang berwajib. Sudah tentu berita itu menjalar ke segenap penjuru kota dan sampai ke daerah-daerah. Tetapi kali ini lain warnanya. Kalau biasanya tentang kejahatan atau tindakan manusia harimau yang dianggap jahat, kali ini tentang kebaikannya menyelamatkan seorang gadis. Dari situ menjadi jelas bagi mereka, bahwa harimau ini memang bukan semaunya saja mengambil tindakan. Erna menceritakan semua apa yang dialaminya. Kedua orang tuanya merasa, bahwa yang menyelamatkan Erna adalah manusia harimau yang sama, yang telah merusak muka Nurdin, paman Erna. Mereka pun menarik kesimpulan, bahwa harimau itu juga mengetahui hubungan anaknya Erwin dengan Erna dan bahwa ia menyukai hubungan itu. Ayah dan ibu Erna semufakat untuk mengundang Erwin, ia hendak didekatkan kembali dengan Erna. Tetapi anak muda itu tidak bisa dijumpai, ia telah mendapat firasat setelah ayahnya dalam bentuk manusia harimau menyelamatkan bekas kekasihnya, tentu ia akan diundang oleh keluarga Erna. Setidak-tidaknya untuk menyampaikan terima kasih. Oleh karena itulah ia menghilang. Bila mana ia bertemu lagi dengan Erna, tentu luka hatinya akan semakin lebat dan dalam. Dia juga yang akan merana, sebab dia memang dengan sepenuh hati mencintai gadis itu. Erwin, walaupun ganteng, tahu diri. Sekali dihina tidak akan kembali kepada orang yang menghina dia. Amarah bisa dimaafkan dan dilupakan, tetapi penghinaan akan tergores seumur hidup di dalam hati. Atas nasihat seorang dukun, hendak diucapkan terima kasih kepada harimau manusia itu. Setelah diadakan selamatan atas diri Erna yang lolos dari perkosaan itu, maka kepada sang harimau diberikan